Halo bro, wis apa? Dolan rene neh iki bahas tentang weekend jarene buka sekolah kenari. Lah kok iso buka sekolah kenari piye, Bro? Nah, kalau itu mas, gini mas Tommy kan, piye ya mas? Karena ya buat tambah-tambahan mumpung ada itu, ya dari teman-teman juga kan kemarin banyak request, mas kalau buka sekolah kenari gimana? Tapi kan metodenya mungkin nggak sama yang lain mas, mungkin beda mas kita. Cuma kalau aku kan identik gini mas, sekolah kenari di saya itu dari step pertama itu burung macet, nanti kita bisa olah burung burung bunyi tapi nggak dipelihara orangnya, nggak ada waktu mungkin nanti bisa, tapi kita maksimalin lah, lebih maksimalin burung itu. Kalau untuk perawatan pasti dijamin oke lah kalau perawatan, masalah perawatan. Tapi kalau untuk burung yang apa mas, Kayak macet gitu gimana? macet bisa mas, nanti kita kasih vitamin kan untuk kita perawatan harian kita, otomatis sampai benar-benar dia bunyi, benar-benar dia gacor dari burung macet lama kita ready. Kalau ada yang mau nganu bisa lah sekolah di saya, biaya pun juga terjangkau, sangat murah daripada yang lain, bisa dibanding lah. Tapi kalau yang penting kan saya kan perawatan mas, otomatis perawatan sama jangan ada itulah dusta di antara kita, karena kita kepercayaan nomor satu soalnya mas. Kalau untuk kemarin juga ada 2 orang sih mas ya, 2 orang masih burungnya itu burung sudah prestasi, tapi dia susah jalaninya gitu loh, jalani susah. Tetap pegang kemarin ya, ada 2 ini burung di depan itu ya, cuma tak jalanin 2-3 kali sudah oke. Perawatan sudah ikut settingan saya oke lah. Dan untuk kemarin ada juga dari luar kota, ini juga ini sakul baru seminggu lah mas, dari burung yang kurang rajin jadi bisa lah dibandingkan daripada yang lain itu untuk perawatan. Apa misalnya kalau dari bahan sampai jalan lapangan itu harganya beda atau gimana? Kalau ngasih bandrol sekolah kayak gitu. Kalau saya nggak ada perbedaan cuma biasanya bos-bosnya yang nitip biasanya ngasih tip lebih, ya pengertian lah mas, pengertian. Ya kan kita kan nggak mungkin kita bedain daripada satu dengan yang lain, nggak ada mas. Dari misal nggak juara jadi juara ya saya nggak bedain, berarti itu rezekinya yang punya, itulah ya mas. Kalau saya seperti itu. Berarti kalau masalah pakan dari jenengan atau dari yang punya? Kalau pakan itu dari saya mas, cuma kadang saya minta 1 saset itu untuk pakan ya kemasan itu mas. Tapi kalau saya kan rati sendiri mas pakan mas, cuma benar kita cari hariannya burung kayak apa, sama mintanya kan ada burung kan nggak sama rata mas. Burung ada yang harus tinggi, harus rendah, apa yang harus biasa saja kan, kita bedain. Tapi kalau pakan kita juga ready untuk sendiri, tapi saya minta mesti 1 pakan sasetan sebarang dari yang punya sebelumnya. Itu kalau misalnya apa itu kalau habis dari sini dipegang sama yang punya itu, misalnya nggak jalan lagi itu gimana? Itu ada garansi atau enggak gitu menurutnya sampean? Kalau saya garansi ya mas, kalau saya menggaransi itu burung yang sesuai apa kriteria sebelumnya. Berarti misal macet ya mas, saya garansi kalau burung itu pasti bunyi. Lah dia kan ambil posisi dia udah gacor. Nah kalau burung jalan, saya kasih settingannya semuanya ke orangnya, makan extra foodingnya gimana. Nah kalau orangnya itu orangnya nggak jalan, ya mungkin belum hoki aja mas. Kita nggak sampai, kita kan schoolnya murah kan mas, nggak mahal. Tapi kan orang kan berarti gini, berarti kalau misalnya burungnya udah di rumahnya yang majikannya itu, masnya itu apa kayak ngasih pemberian gitu, masnya kayak ngasih arahan gitu. Itu selalu mas, saya pantau terus malahan, meskipun udah nggak diambil sekolah di saya tuh tetap saya pantau. Ya istilahnya gini mas, kalau burung kan tetap kita tahu lah mas, kalau kenarian
kita ya settingannya kan tetap Beda-beda. beda-beda, nggak satu burung satu sama nggak bisa. Cuma kan lebih baik kita ngalahi ngasih yang terbaik untuk yang sekul di sini. Karena apa Mas? Karena kepercayaan dan hasil itu menentukan bagaimana kedepannya kita Mas. Soalnya mesti kan otomatis kalau hasilnya bagus, orang mesti banyak yang mau lain. Ini aja saya nolak 6 burung Mas. Wah, 6 Nggak ada tempatnya, saya bingung saya Mas. Ini sudah ada berapa ya Mas? Sudah ada 9 burung di sini. Nolak 6 burung ini aku sampai ya mungkin nanti kalau udah ada tempat lagi kita bisa lah. Ini rencana juga ada yang mau ngasih tempat untuk kedepannya kita Mas di daerah Telogosari, cuma ini belum apa Itu berarti terrealisasi. kayak kerjasama sama temen atau emang gimana? Nah kerjasama ya pasti kerjasama Mas, cuma tapi temen itu ngasih tempat untuk buat ya untuk nanti kedepannya kan kita kasih breeding juga, kita jual beli juga gitu Mas. Kita jual beli juga, Enggak kita school kenari. semata-mata cuma buat school kenari ya. Ya itu juga kan aku mikir ke depan juga Mas. Kalau kita school kenari kan hanya ada di situ, kita step di situ, kita nggak bisa maju ke depan kan. Kalau ya bisa maju tapi kan perolehannya kan nggak terlalu banyak gitu. Kalau kita bisa breeding, kalau kita bisa cetak bahan yang kualitas, otomatis kan orang yang dari luar kota pun lihat oh kok ini kok masuk ya, kok ini masuk di kriteria saya orang ini ya. Ya saya nggak menutup kemungkinan dari luar kota saya sekolah di saya bisa Mas. Yang penting biaya kita paling murah wis, daripada yang lain bisa japri nanti kontak WA bisa dimasukin aja Mas. Alamat sini mana Mas? Nanti biar dimasukin di Oke. Alamat sini itu Mas, Dukuh Kali Pancur Mas. Dukuh Kali Pancur. Sedang Sunan Kalijaga, kalau di map itu Sedang Sunan Kalijaga. Dekat sini Mas. Teman-teman kalau mau sekolah kenari di Mas Sandi ya? Ya, Mas Sandi. Mas Sandi kenari lah. Semarang, anak Semarang Sadut. sudah kenal semua sama pemain-pemain kenari ini. Pesan-pesan buat pemain kenari dari Mas gimana Mas? Ya tetap semangat oke Mas, selalu semangat jangan sampai ngelokro lah, jangan sampai nggak main kenari lagi. Karena kenari itu asik Mas, meskipun ini posisi lockdown ya Mas ya, posisi lockdown kita nggak ada gantangan, tapi kan kita masih bisa lihat di rumah, bisa ngelaras, bisa ya kan enak lah lihat lagu kenari, lihat burungnya kan enak, pasti burung bunyi. Dan jangan pernah merasa paling tinggi, jangan pernah merasa paling di atas, karena di atas langit masih ada langit. Kita terus berkarya aja semampunya biar orang yang menilai apa karya kita. Siap. Jangan lupa subscribe, like, Like and dan comment. comment.